Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Sabita Oktaviana di sini sebagai moderator untuk Bisik Gizi 25 kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar Bisik Gizi 25 bersama Nutriit Academy. Oke, jadi untuk webinar Bisik Gizi 25 ini diselenggarakan oleh Nutriit Academy dan juga didukung oleh LSP Wellness Indonesia dan juga PPWI, serta saat ini kita juga menggunakan platform Tampil ID ya teman-teman. Lalu kita perkenalan dengan Nutriit Academy terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin saya mau memperkenalkan Nutriit Academy. Jadi Nutriit Academy ini merupakan lembaga yang dirancang untuk membantu nutrisen atau teman-teman memahami dan menerapkan ilmu gizi, kesehatan, dan pangan. Jadi ada beberapa program dari Nutriit Academy, yaitu ada self-paced learning, lalu ada Garda Bumil, kemudian ada webinar Bisik Gizi, dan corporate program. Dimana saat ini kita sedang melaksanakan salah satu dari program Nutriit Academy, yaitu webinar Bisik Gizi. Oke, selain itu di sini ada dua program untuk corporate dan juga ada satu program yang terdekat saat ini, yaitu Nutriit Contributor Program, di mana program ini untuk atau khusus edukator gizi dan juga dosen untuk mendapatkan sertifikasi BNSP secara gratis seperti itu. Untuk informasi selanjutnya bisa teman-teman lihat di Instagram Nutriit Academy ya. Lalu kemudian untuk rangkaian acara hari ini kita ada pembukaan, lalu dokumentasi, kemudian pengerjaan pretest, penyampaian materi dari narasumber, lalu diskusi dan tanya jawab, lalu pengisian presensi dan post-test, dan terakhir penutupan. Selanjutnya. Jadi untuk kali ini ada 3 submateri yang akan dibahas, yaitu mengenai prinsip menyusun menu bergizi yang seimbang dan menarik, kemudian faktor yang membuat sebuah menu lebih mudah diterima dan disukai, lalu tips praktis menyusun variasi menu untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk fasilitas dan benefit atau yang akan bisa teman-teman dapatkan, yaitu bisa bergabung dengan Nutriit Community. Nanti untuk tautan link grupnya akan ada di akhir slide ya. Lalu kemudian materi hari ini, kemudian diskusi dengan ahli gizi ya, diskusi langsung, kemudian sertifikat bagi teman-teman yang sudah klaim di Tampil ID sebelumnya ya saat daftar. Lalu motivasi dan perubahan perilaku untuk hidup lebih sehat ya, mungkin setelah melihat atau mendengar mengikuti webinar Bisik Gizi kali ini. Oke, ini dia. Ada pretest dan virtual background. Virtual background bisa teman-teman download atau pasang. Setelah ini kita akan dokumentasi bersama. Dan juga pretest bisa teman-teman kerjakan. Dan ini ada QR-nya ya. Kalau misalkan teman-teman mau scan bisa, lalu di kolom atau di public chat ini juga udah dikirimkan linknya, bisa tinggal diklik. Mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini atau Bisik Gizi 25. Boleh dinyalakan kameranya dan juga dipasang background-nya terlebih dahulu. Yang bisa teman-teman yang bisa on cam boleh dinyalakan kameranya ya. Atau kalau memang lagi kendala dengan virtual background, nggak apa-apa, aman.
view, adakah yang bisa on cam teman-teman? Kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk kali ini sudah ada Kak Bayu di sini ya, sudah on cam, dan Kak Devi juga sudah on cam juga di sini. Adakah teman-teman yang lain yang ingin on cam? Oke, tadi kayaknya ada satu lagi ya, siapa ya? Oke, ada lagi yang mau on cam, mungkin kita mau dokumentasi sekarang. Itu ya, kita dokumentasi. Kita pindah slide kali ya. Di slide ini. Ini presentasi. Nah, ini aja. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, barangkali masih ada yang mau on cam lagi untuk teman-teman. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Kak Devi, Kak Bayu ya, kita sudah dokumentasi. Selanjutnya oke. Sebelum kita mulai ya. Jadi mungkin kalau kita bicara soal makanan bergizi gitu ya, menu bergizi, mungkin dari sebagian kita itu udah tahu kalau buah, protein gitu ya, itu penting gitu dalam susunan makanan-makanan bergizi seperti itu. Tapi masalahnya kalau makanan bergizi itu juga belum tentu diminati sama orang-orang atau sama para konsumernya gitu. Karena mungkin kurang menarik rasanya atau penampilannya seperti itu. Nah, kali ini Kak Devi akan membantu untuk membahas gitu ya mengenai materi tersebut, dan mungkin akan bahas gimana sih cara nyusun menu yang seimbang, lalu yang menarik dan juga mudah diterima seperti itu. Jadi untuk kali ini ada Kak Devi yang akan membahas selaku ahli gizi, bagaimana sih menyusun menu bergizi yang seimbang, menarik dan mudah diterima dan juga praktis gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sela-sela kegiatan yang lumayan padat gitu ya. Dan juga pastikan teman-teman mengikuti sampai akhir ya, karena nanti akan ada reward gitu ya dari Kak Devi yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti untuk teman-teman semua seperti itu. Pastikan untuk perhatikan nih apa barangkali di tengah-tengah atau di mana di akhir nanti akan Kak Devi spill gitu ya, akan Kak Devi kasih tahu untuk gimana sih cara dapat rewardnya itu, dan rewardnya itu apa sih seperti itu. Oke, untuk itu Kak Devi boleh untuk dimulai materinya seperti itu. Jadi persilakan untuk Kak Devi. Cek. Suaranya masuk, Kak? Aman nggak? Masuk. Oke, terima kasih Kak Sabita. Udah membantu memandu acara ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh ya nanti kita sharing aja ya. Jadi saling sharing, jadi nanti kita tanya jawab aja. Boleh nanti ngomong langsung ataupun tulis di kolom chat ya. Atau kalau teman-teman gak ada kendala, bisa banget ya on cam biar kita sama-sama saling kenal juga, jadi tahu gitu ya. Jadi walaupun virtual, walaupun kegiatannya melalui online, tapi bisa saling mengenal juga, boleh banget ya. Cuma kalau lagi ada kendala, semoga teman-teman yang ada kendala bisa tetap mengikuti sampai akhir juga ya. Terus kalau bisa nanti dicatat atau di screenshot ataupun dibuat apa ya, rangkuman gitu juga boleh, karena nanti akan ada reward di akhir ya dari aku.
Oke, sebelumnya terima kasih dari teman-teman NutriFit untuk undangan menjadi narasumber di Bisik Gizi 25 atau bincang asik seputar gizi. Nah, pada hari ini aku akan menjelaskan mengenai menu bergizi kurang diminati, kenali rahasia menyusunnya. Boleh di next, Kak. Nah, di sini pada pagi hari ini kita akan bahas tentang prinsip menyusun menu bergizi yang seimbang dan menarik, faktor yang membuat sebuah menu lebih mudah diterima dan disukai, dan juga tips praktis menyusun variasi menu untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, boleh next, Kak. Nah, kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu ya. Jadi kenalin, aku Devianisa Mulyawati SGZ. Aku merupakan ahli gizi, lulusan S1 Gizi UHAMKA. Saat ini aku bekerja di bidang NGO, bidangnya kebijakan kesehatan. Aku juga aktif di sosial media untuk memberikan edukasi terkait gizi dan juga kesehatan. Untuk pengalaman profesional, aku pernah jadi research di Semerefcon, UHAMKA dan juga di BRIN. Terus juga pernah menjadi quality control di Healthigo dan juga Hisana Group. Sertifikasinya aku pernah mengikuti sertifikasi food safety, SLAS, RND, dan juga ada STR sebagai nutrisionis. Sebenarnya QC banget ya, karena aku udah berkecimpung di dunia QC itu sekitar hampir 2 tahun. Terus untuk pencapaian itu saat kuliah aku pernah jadi award di beasiswa unggulan dari Kemendikbud RI. Terus juga saat ini sedang berkolaborasi dengan UMKM, komunitas, dan juga perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama sebagai ahli gizi untuk konsultasi, untuk pembuatan nutrition fact, ataupun yang lainnya. Nah, selain itu aku juga sekarang jadi tim dari NutriTools, yaitu website gizi. Nah, di sini juga aku ada quotes ya. Jadi untuk memulai webinar pada hari ini, quotes untuk hari ini adalah tubuhmu adalah cerminan dari apa yang kamu makan. Jadi pilihlah nutrisi yang baik sebagai investasi masa depan. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ini untuk materi-materi intinya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nanti boleh teman-teman nyimak, terus nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi kita akan melakukan tanya jawab. Jadi kita di sini sistemnya sharing aja ya. Oke, next. Oke, sebelum mulai aku pengen tahu dulu sih, teman-teman tahu nggak apa itu gizi seimbang? Kalau misalnya tahu boleh banget untuk on mic ataupun tulis di chat. Jadi aku pengen tahu sih seberapa tahu sih kalian terkait gizi seimbang tuh gitu. Sebelum kita sampai menyusun menu. Boleh yuk on mic-nya atau diketik di kolom chat. Ayo, ada nggak yang tahu, yang udah tahu, yang mungkin punya latar belakang apa sih kuliah ataupun sekolah kesehatan yang udah familiar gitu dengan gizi seimbang ataupun yang belum sama sekali. Boleh ditulis juga ya di kolom chat. Ayo, di sini ada 9 orang. Apakah ada yang tahu apa itu gizi seimbang? Belum ada kah? Oke, nggak apa-apa. Kita next dulu aja. Bolehkah di next? Nah, oke, jadi kita kenalan dulu ya sama gizi seimbang. Jadi gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, itu dilihat dari apa? Nah, itu tergantung dari jenis kelamin, terus berat badan, tinggi badan, umur, aktivitas fisik, itu mempengaruhi kebutuhan tiap orang. Nah, hal ini perlu diperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantauan berat badan normal. Nah, bisa lihat nih panduan resminya melalui isi piringku Kemenkes. Nah, mungkin teman-teman dulu tahunya 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang udah ada perubahan. Jadi dari Kemenkes sekarang menyebut gizi seimbang itu dengan isi piringku. Yang dimana isi piringku itu merupakan pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengampangkan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, itu teman-teman. Oke, next. Nah, gimana sih cara menyusun menu bergizi yang seimbang dan menarik? Nah, di sini ada 4 poin nih. Yang pertama, ada prinsip keanekaragaman pangan. Jadi, makan itu harus gizi seimbang. Ada apa aja nanti kita bahas. Terus yang kedua ada prinsip modifikasi visual dan sensori.
agar menarik. Jadi kita buatlah kreasi-kreasi dari segi warna, dari segi penampilan, bentuk, itu biar tujuannya biar menarik untuk dimakan. Terus yang ketiga ada prinsip pengolahan yang sehat. Nah, cara pengolahan pun harus kita perhatikan karena kalau misalnya cara pengolahannya salah itu bakal menghilangkan zat gizi yang ada di dalam makanan. Nah, terus yang keempat, prinsip menyesuaikan kebutuhan individu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan yang masing-masing, yang berbeda-beda juga gitu. Tergantung dari kondisi tubuhnya. Oke, next Kak. Nah, ini dia, ada prinsip penyusun menu bergizi yang seimbang dan menarik. Nah, prinsipnya itu keanekaragaman pangan. Jadi, kita itu nggak selalu loh harus makan karbohidrat itu nasi terus. Kita bisa loh mencampurkan, misalnya di pagi hari makan kukusan-kukusan gitu, yang dari ubi, singkong, yang direbus atau jagung yang direbus itu boleh banget buat jadi sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat tuh nggak selalu tentang nasi putih gitu. Teman-teman bisa apa ya selang-seling gitu. Misalnya untuk makan malam yang mau pakai nasi merah itu juga boleh banget. Ataupun mau pakai singkong atau apa jagung yang dimodifikasi itu juga boleh. Nah, terus juga jangan lupa tambahan protein hewani. Nah, protein hewani ini bagus banget terutama untuk teman-teman yang lagi bulking ya atau membentuk otot itu bagus banget. Nah, untuk protein hewani ini ada apa aja? Ada ayam, daging, ikan, telur, susu, itu bisa jadi tambahan ya. Nah, terus jangan lupa juga protein nabati. Nah, protein nabati juga bagus untuk tubuh ya, sebagai protein tambahan. Nah, di sini ada tahu, tempe, kacang-kacangan. Terus juga jangan lupa nih yang sering skip adalah sayur dan buah. Nah, sayur ini banyak kan variannya, ada wortel, brokoli, terus juga sawi dan lain-lain. Terus buah-buahan juga ada apel, jeruk, terus semangka dan lain-lain. Nah, jangan lupa minumnya sebaiknya minum air putih. Dibandingkan teman-teman minum minuman yang manis, sebaiknya dan disarankan itu lebih baik minum air putih. Nah, ini yang sebelah kiri ada contoh menu ya. Jadi kalau dalam satu kali makan diusahakan semua komponen ini ada gitu. Sebenarnya kalau untuk buah nggak setiap kali makan juga nggak apa-apa. Kayak minimal sehari satu kali makan buah itu nggak apa-apa. Nah, yang diutamain tuh dari segi karbohidrat, protein, dan juga sayur itu pasti kan harus ada gitu untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh makanannya ada nasi putih, terus juga ada ayam goreng, terus ada ikan asin, tempe, sambal, dan juga lalapannya ada apa sih timun sama selada itu boleh banget. Nah sambal juga sebenarnya bagus karena dalam cabai sendiri ada kandungan vitamin C yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya vitamin C itu paling tinggi di mana? Sebenarnya bukan dari jeruk, tapi dari cabai. Yang pertama cabai, yang kedua itu ada dari apa sih jambu. Jambu biji juga tinggi tuh jeruk apa vitamin C-nya. Nah selanjutnya juga jeruk gitu teman-teman. Oke boleh di next. Nah, prinsip yang kedua adalah modifikasi visual dan sensori agar menarik. Nah, karena kita sebagai makhluk visual ya, jadi kita juga pasti suka nih makanan-makanan yang berwarna gitu. Jadi nggak semua makanan warna coklat semua atau semuanya warnanya putih gitu. Itu kan kayak nggak menarik banget buat makan aja jadi males. Nah pastikan penggunaan variasi warna ini bisa membantu teman-teman untuk lebih semangat untuk makan gitu. Jadi caranya gunakan bahan-bahan dengan yang warnanya alami dan beragam dalam satu piring. Nah misalnya contohnya di sini nih ada warna putih dari telur sama kuning ya. Terus juga ada warna hijau dari sayur-sayurannya, ada warna oranye juga. Nah, ini lebih menarik gitu ya. Nah, merah misalnya dari tomat, wortel, hijau bisa dari bayam, brokoli, kuning bisa dari jagung atau kuning telur, coklat bisa dari tahu, tempe, daging. Jadi pastikan dalam satu kali makan tuh berwarna-warni gitu, biar makannya pun lebih semangat. Nah, terus variasikan tekstur.
Cek. Maaf, tadi sinyalnya. Oke, yang selanjutnya variasikan tekstur. Jadi kombinasikan berbagai tekstur dalam satu hidangan. Jadi misalnya ada yang crispy, yang renyah gitu rasanya. Terus ada yang lembut, ada yang empuk dan juga kenyal. Jadi biar masuk ke dalam tubuh tuh masuk ke dalam mulut tuh berbagai macam rasa gitu. Nggak yang cuma plain kayak cuma misalnya bubur yang ayamnya dicampurin, dihancurin gitu, itu kan nanti teksturnya sama ya. Jadi boleh banget teksturnya dibuat variasi biar lebih apa ya, makan tuh lagi lebih ada varian gitu. Terus bisa variasi bentuk dan potongan. Jadi potongan pada bahan makanan bisa beda-beda. Misalnya sayuran nih buat dadu, terus nanti telurnya misalnya dibagi dua, atau misalnya menggunakan cetakan untuk anak-anak biar lebih menarik. Nah, selanjutnya aroma dan rasa. Jadi untuk menyeimbangkan rasa manis, gurih, sedikit asam, ataupun pedas, ini bisa disesuaikan lagi. Jadi teman-teman boleh menambahkan gula, garam, itu diperbolehkan, ataupun MSG. Tapi pastikan dalam batas wajar dan tidak melebihi tidak melebihi anjuran yang dari Kemenkes. Oke, boleh next. Nah, ini prinsip modifikasi visual dan sensori agar menarik. Ada yang sebelah kiri, ini isi piringku dari Kemenkes. Nah, ini contohnya. Di sini ada karbohidratnya, sayurannya, protein hewani nabatinya, dan juga ada buahnya. Nah, ini ada contoh makanan yang pernah aku buat ya. Jadi di sini aku pakai nasi putih, terus tempe goreng yang dikasih tepung, terus juga telur. Telur ini aku campurin pakai tahu putih juga. Jadi ada double protein nabati dan hewani dalam satu menu ini. Terus juga sayurnya aku buat sayur sop dan juga aku pakai ikan sambal. Ini boleh. Jadi makanan simple tapi sebenarnya sudah memenuhi isi piringku. Gitu. Di next, boleh next Kak. Nah, yang selanjutnya ada prinsip pengolahan yang sehat. Nah, untuk pengolahan makanan kita pun perlu memperhatikan ya, teman-teman. Yang pertama ada variasi teknik memasak. Jadi kombinasikan hidangan yang dikukus, direbus, dipanggang, ditumis, atau dibuat sup. Terus batasi makanan yang digoreng dengan metode deep frying atau minyak yang banyak. Jadi pastikan dalam satu kali makan tuh jangan semuanya digoreng semua. Karena itu kan lemaknya jadi banyak gitu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bisa kalau misalnya udah bikin ayam goreng, mungkin tempenya bisa ungkep gitu atau dikukus ataupun dipanggang. Terus juga jangan lupa ditambahin sayur buat pelengkapnya. Terus penggunaan bumbu alami. Nah, sebenarnya biar lebih baik dibandingkan ada penambahan MSG, sebaiknya lebih baik menggunakan rempah-rempah untuk cita rasa dan aroma. Bisa dapat dari mana aja? Dari bawang, kunyit, jahe, ketumbar, daun jeruk, salam. Itu lebih baik sebenarnya dibandingkan tambahan-tambahan garam, gula, ataupun MSG lainnya. Karena yang alami itu tuh ya nggak ada campuran atau pengawet buatannya juga gitu. Terus proses memasak yang tepat. Jadi jangan pastikan kalau masak sayuran, terutama sayuran hijau tuh jangan terlalu lama. Karena ketika overcook, vitamin dan mineral yang ada di sayuran itu bisa menghilang. Terus juga agar warnanya juga tetap cantik dan juga kandungan vitaminnya itu nggak hilang. Nah, terus untuk masak-masakan pastikan terutama untuk goreng sih ketika makanan itu digoreng akan ada penambahan lemak gitu dalam makanan tersebut dan juga ada beberapa vitamin dan mineral yang hilang. Jadi untuk makanan sebenarnya baiknya tuh kayak dikukus, terus juga dipanggang. Itu lebih baik sih dibandingkan di fry gitu. Oke, next. Nah, ini prinsip pengolahan yang sehat. Ini ada contoh makanan yang aku buat juga. Di sini aku buat dengan kukusan dan juga ini yang sebelah kiri untuk sayurannya aku rebus bersama telurnya. Terus untuk tempenya ini aku panggang. Terus yang tengah ini aku bikin jamur, tumis jamur enoki pakai tofu gitu sih. Nah, ini jadi cara memasaknya ditumis, bumbu-bumbunya pakai bawang, terus cabe, terus juga ada sedikit tambahan saus tiram juga sih. Jadi ini cara pembuatannya nggak ada deep fry ya. Jadi lebih ke tumis-menumis dan yang paling kanan ini untuk sayurannya aku rebus, terus buat sambal sama goreng tempe dan telur. Ini sebenarnya menu satset gitu ya. Oke, next.
Nah, yang selanjutnya ada prinsip penyesuaian kebutuhan individu. Jadi, setiap individu yang seperti tadi aku bilang memiliki apa sih kebutuhan gizinya yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari aktivitas dan umur, jadi sesuaikan porsi dan kepadatan energi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik harian. Dan juga kondisi kesehatan. Jadi kondisi kesehatan orang yang sehat akan berbeda dengan akan berbeda kebutuhan gizinya dengan orang-orang yang sakit. Misalnya punya penyakit diabetes atau punya penyakit hipertensi atau punya penyakit mah itu pasti akan berbeda kebutuhan gizinya. Oke, next Kak. Nah, di sini ada contoh kebutuhan ya, perhitungan kebutuhan gizi. Nah, jadi kebutuhan gizi ini dipengaruhi oleh apa? Oleh umur, terus juga oleh aktivitas fisiknya, oleh tinggi badan dan berat badan. Nah, jadi dari tinggi badan dan berat badan nanti bisa terlihat berapa status gizinya dan juga dari status gizi itu nanti bisa didapatkan berapa kebutuhan hariannya dilihat dari aktivitas sehari-harinya. Nah, itu kebutuhan atau di sini disebutnya TDE itu yang jadi apa pertimbangan berapa sih kalori yang perlu dikonsumsi setiap harinya kayak gitu. Tapi ini untuk yang orang normal ya. Kalau misalnya orang-orang yang memiliki penyakit lainnya, nanti akan ada perbedaan perhitungan dan juga ada perbedaan pembatasan-pembatasan apa aja yang boleh dikonsumsi dan nggak boleh dikonsumsi. Nah, tapi sebenarnya untuk status gizi sendiri ya, teman-teman nggak bisa langsung kita menjudge gitu, dia obesitas, dia underweight, ataupun dia normal. Karena sebenarnya lebih akurat itu dengan cara mencek body composition yang dimana tubuh kita itu nanti ditimbang, tapi bisa juga didetek secara detail. Jadi ketahuan berapa persen lemaknya, berapa persen ototnya, dan juga berapa persen cairan dalam tubuhnya gitu. Karena sebenarnya kalau berat badannya overweight atau obesitas, tapi ternyata ototnya yang lebih banyak dibandingkan lemak, sebenarnya itu dianggap normal dan baik gitu dari segi kesehatan gitu. Karena bukan jadi berat badan itu bukan karena penumpukan lemak, tapi karena ada otot yang terbentuk di dalam tubuhnya. Gitu. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya faktor yang membuat sebuah menu lebih mudah diterima dan disukai. Jadi sebuah menu itu tidak hanya harus sehat dan bergizi, tetapi juga harus dapat diterima oleh yang makannya dan juga disukai oleh orang yang akan mengonsumsinya. Nah, berikut ini ada faktornya yang mempengaruhi penerimaan dan daya tarik suatu menu. Yang pertama, itu bisa menggunakan organoleptik atau sensorik. Yang kedua, ada faktor psikologis dan kebiasaan makan atau food habit. Yang ketiga, atau faktor sosial, budaya, dan agama. Yang keempat, ada faktor psikologis dan kondisi kesehatan. Dan yang kelima, ada lingkungan dan penyajian. Oke, boleh di next, Kak. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Nah, organoleptik atau sensorik. Nah, ini sebenarnya salah satu tugasku waktu jadi QC. Jadi kita itu sebenarnya bisa melakukan organoleptik atau sensorik secara pribadi juga nih ke makanan kita. Jadi caranya adalah melihat penampilan visual dan warna. Jadi kombinasi warna yang kontras dan menarik. Jadi ada warna-warni gitu di piring kita, serta penataannya yang bagus dan rapi, itu akan merangsang nafsu makan kita. Kayak misalnya kita beli fine dining gitu, itu kan cantik gitu, bagus gitu ya. Malah kadang suka sayang kalau dimakan. Tapi itu malah bikin kita penasaran gitu sama rasanya. Nah, itu sama halnya dengan kenapa sih isi piring kita itu harus visual dan warnanya itu menarik gitu. Terus untuk aroma. Nah, bau harum dan segar dari bahan makanan serta rempah-rempah yang menggugah selera jadi membuat nafsu makan tuh meningkat gitu. Kayak misalnya kita beli soto yang wangi rempahnya itu menyengat gitu. Itu tuh kan kayak enak dan jadi pengen makan nih dibandingkan yang apa ya wanginya nggak ada terus ternyata pas dicobain anyep kayak gitu. Nah, itu begitupun dengan rasa ya. Jadi keseimbangan rasa dasar kayak manis, asin, gurih, asam atau pedas itu tuh memiliki peran penting juga ya pada makanan. Selain dari penampilan yang cantik, aroma yang enak, pasti dia harus didukung juga dengan rasa yang oke dan baik ya. Nah, terus tekstur dan konsistensi. Jadi variasi tekstur dalam satu sajian itu penting juga. Seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Terus selanjutnya ada suhu makanan. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya suhu makanan, terutama kalau misalnya kita makannya sop, soto, itu kan enaknya kayak anget-anget, panas-panas gitu. Itu lebih enak disajikannya dibandingkan pas dingin gitu. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dimakan.
Oke, next Kak. Nah, selanjutnya ada faktor psikologis dan kebiasaan makan. Nah, kita itu akan lebih mudah menerima makanan ketika makanan itu emang sering kita makan atau kita familiar dengan makanan tersebut, teman-teman. Jadi orang tuh lebih cenderung mudah menerima makanan yang familiar pada lidahnya atau pola makan harian mereka. Nah, menu baru itu akan lebih mudah diterima jika ada kombinasi dengan bahan atau makanan yang sudah kita kenal. Nah, tapi mungkin untuk beberapa orang yang suka untuk mengeksplor rasa, itu sebenarnya aman aja ya untuk diterima. Cuman untuk orang-orang yang lebih cenderung apa ya kayak misalnya bingung nih mau makan siang apa, tapi dia kayak ada menu apa ada makanan yang aneh dia nggak mau coba dan dia lebih memilih kayak udahlah makan siang pakai soto aja atau makan siang pakai nasi goreng aja yang mungkin dia rasa itu udah familiar dibandingkan mungkin makan makanan ke resto Jepang atau resto Cina gitu. Karena untuk beberapa orang rasa di beberapa resto luar Indonesia itu kurang familiar gitu. Terus juga variasi dan keanekaragaman. Nah, pastikan untuk menghindari pengulangan bahan baku, teknik memasak atau bentuk potongan yang sama dalam satu hari atau satu siklus menu agar tidak memicu kebosanan. Nah, ini teman-teman bisa memvariasikan makanannya itu dengan bahan baku yang berbeda, cara memasak yang berbeda, ataupun dengan potongan dan segala macamnya itu bisa divariasikan gitu biar nggak ada rasa bosen gitu kalau misalnya emang 2 hari ini mau makan ayam nih mau masak ayam nih bisa divariasikan juga dari bumbunya misalnya yang hari pertama digoreng hari kedua mungkin disemur gitu itu bisa banget terus juga kenyamanan jiwa jadi makanan yang memberikan rasa nyaman atau membangkitkan kenangan positif tertentu itu bisa meningkatkan apa ya meningkatkan nafsu makan juga gitu oke next Kak. Nah, selanjutnya ada faktor sosial, budaya, dan agama. Nah, ini kesesuaian budaya dan latar belakang dan juga agama dan kepercayaan karena kita di Indonesia ini sangat beragam ya dari segi makanan dan juga kepercayaan. Kayak misalnya di Bali kan nggak boleh tuh ya makan daging gitu. Jadi ya pastikan di sana untuk mendapatkan daging pun lebih sulit gitu ya. Karena kepercayaan di sana nggak boleh makan daging gitu. Jadi emang harus ada kita harus tahu gitu sosial budaya dan agama setempat gitu apa yang diperbolehkan dan apa yang nggak diperbolehkan gitu. Begitupun dengan misalnya kita punya teman dari suku yang berbeda ataupun dari daerah yang berbeda. Nah kita pun harus memaklumi ketika dia emang nggak bisa konsumsi makanan tersebut gitu karena emang ada faktor sosial budaya maupun agama gitu yang mempengaruhi hal tersebut. Terus selanjutnya faktor psikologis dan kesehatan. Nah untuk ini misalnya cara penerimaan makanan untuk orang sakit itu pasti berbeda dengan orang normal kan. Makanya untuk orang sakit itu perlu penyesuaian menu makanan, teknik pembuatannya itu perlu disesuaikan kembali agar nafsu makan dari orang yang sakit tuh bisa meningkat gitu. Berbeda pastinya dengan orang yang sehat gitu. Karena orang sehat pasti bisa makan apapun yang dia mau kayak gitu. Terus juga kemampuan mengunyah dan menelan. Nah, karena setiap fase kehidupan itu memiliki cara apa ya penerimaan makanan yang berbeda-beda jadi kita harus mengenali fasenya juga kayak misalnya untuk anak yang MPASI dia kan harus dikasihnya makan makanan dengan tekstur yang lembut gitu nah beda juga nanti kalau misalnya dia udah 1 tahun udah 2 tahun nanti sampai dia bisa dapat makanan keluarga dengan tekstur yang sama seperti orang tuanya terus juga nanti orang tua gitu ya misalnya dia punya penyakit hipertensi atau diabetes jadi harus ada pembatasan dari segi garam gulanya gitu dan juga proses masaknya nah selanjutnya lingkungan dan penyajian pastikan lingkungan untuk apa sih menyajikan makanan juga dalam keadaan bersih hygiene dan juga suasana tempat makannya itu yang enak pastinya ya yang bisa kita makan dengan tenang gitu terus juga nggak merasa terburu-buru ataupun merasa jijik karena lingkungannya nggak oke gitu. Jadi pastikan ketika sebelum makan itu tempatnya dipastikan udah oke ataupun yang nggak deket sama hal-hal yang kurang enak gitu atau menjijikan seperti itu. Oke next. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir mungkin ya, tips praktis menyusun variasi menu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang anak kuliahan ngekos ataupun ada pekerja kantoran yang super sibuk.
Nah, ini bisa mungkin digunakan untuk memudahkan supaya bisa menyusun variasi menu untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah, satset, dan juga murah meriah gitu. Oke, yang pertama bisa menggunakan sistem meal prep dan perencanaan mingguan. Jadi bisa membuat jadwal mingguan gitu ya, kayak misalnya kerja dari Senin sampai Jumat gitu. Nah, nanti di situ bisa ditulis meal prep-nya itu misalnya bisa per komponen gitu. Misalnya karbohidratnya mau apa, bisa selang-seling kayak misalnya hari Senin mau pakai nasi putih, hari Selasanya misalnya pakai mie, hari Rabunya misalnya mau pakai jagung gitu. Itu boleh banget buat variasi menu. Terus juga nanti ada proteinnya mau apa aja, terus sayurannya dan juga tambahan buahnya mau apa aja itu bisa ditulis detail gitu untuk meal prep. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa belanja ke pasar dan disesuaikan dengan meal preparation yang udah dicatat atau dibuat. Nah, terus bisa dengan kelompokan harian berdasarkan tema. Jadi, ataupun membuat tema setiap harinya itu boleh banget. Kayak misalnya Senin mau pasti ada ini deh, protein hewaninya dari ikan atau seafood. Untuk Selasa misalnya mau pakai ayam buat proteinnya. Jadi boleh di per hari gitu membuat tema yang mungkin bervariatif juga dan beli bahan-bahannya yang mudah terjangkau juga gitu. Nah, food prep di akhir pekan ini bisa dengan cara bersihkan dulu, terus potong, simpan sayuran, protein di wadah yang kedap udara atau tempat-tempat meal prep dalam kulkas. Terus nanti bumbu-bumbunya udah disiapkan, jadi nanti tinggal masak-masak aja gitu. Itu akan lebih mudah dan lebih mempersingkat waktu gitu. Yang tadinya kalau misalnya masak itu bisa setengah jam mungkin karena harus ngupas-ngupas, harus ngerebus segala macem. Nah, kalau udah meal prep gitu misalnya ayamnya udah diungkep kan nanti tinggal hari H gitu tinggal digoreng aja. Ataupun sayuran udah siap dipotong, udah selesai dipotong-potong, bumbunya juga udah dipotong, nanti tinggal tumis-tumis, sayurannya dimasukin, udah jadi gitu. Kayak bakal lebih simpel dan satset juga, mempersingkat waktu yang mungkin tadinya masak sekitar 30 menit, jadi karena udah di meal prep pada di weekend-nya itu bisa mempersingkat sekitar 5 sampai 10 menit tergantung menu apa aja yang akan dimasak pada hari itu. Oke, next Kak. Nah, ini selanjutnya bisa terapkan formula matrik komposisi. Jadi pastikan di makanan kalian tuh di isi piringku kalian ada makanan pokok, protein hewani nabati, sayuran, dan juga buah-buahan ya. Nah, ini bisa menjadi yang itu bisa membuat rotasi bahan baku nih yang pertama. Misalnya protein utamanya ayam hari ini, besok bisa menggunakan ikan, lusanya bisa menggunakan daging sapi atau telur. Sebenarnya ini hampir sama aja seperti penjelasan yang awal ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga selain rotasi bahan baku bisa rotasi teknik memasak. Jadi misalnya hari Seninnya udah tumis-tumisan, nanti hari Selasa mungkin mau pakai sistem steam atau kukus atau air fryer gitu. Jadi cara membuatnya itu dibuat variatif itu bisa banget. Nah, terus juga biar lebih mudah bisa manfaatkan bumbu dasar atau base class. Jadi bisa siapkan 3 jenis bumbu dasar di akhir pekan yang biasanya bisa digunakan itu ada bumbu putih, bumbu merah, dan juga kuning. Nah, itu biasanya bumbu halus yang bisa jadi campuran masakan-masakan gitu. Nah, dengan stok bumbu dasar ini, kalian bisa mengolah puluhan variasi masakan Nusantara dalam waktu singkat tanpa perlu mengulek bumbu dari awal setiap kali memasak. Jadi itu lebih memudahkan juga. Oke, next, Kak. Nah, selanjutnya, trik menghindari kebosanan. Jadi bisa bikin menu rotasi ya. Nah, itu bisa caranya juga. Jadi setelah kalian bikin meal prep, mau beli apa aja bahan-bahannya. Terus nanti bawahnya bisa dikasih variasi masaknya. Misalnya mau capcay berarti ditumis gitu. Terus mau sayur sop berarti dibuat sup gitu. Hal-hal kayak gitu sih bisa juga divariasikan gitu biar nggak bosen. Nah, selanjutnya yang kelima, optimalkan makanan sisa. Nah, kalau misalnya kalian ada sisa makanan nih, habis makan siang ternyata masih ada sisa ayamnya, ayam gorengnya gitu. Nah, nanti bisa tuh dibuat disuir-suir, buat besoknya mungkin dibuat ayam suwir, sambal padang atau sambal matah itu bisa, ataupun buat paginya sarapan dibuat nasi goreng itu bisa. Jadi untuk makanan sisa itu nggak selalu harus dibuang.
Nah, tapi dalam catatan ya, kecuali sayuran. Karena sayuran kalau misalnya dinantikan atau diolah kembali, khawatirnya basi, bau, ataupun zat gizinya makin hilang gitu. Karena untuk sayuran sendiri nggak bisa diolah berulang kali. Sebenarnya kalau untuk dipanaskan pun sayuran itu kurang dianjurkan ya teman-teman. Jadi baiknya kalau emang masak sayuran itu sekali makan habis gitu. Oke, next Kak. Oke nih. Yang terakhir di sini ada menu bergizi seimbang versi ahli gizi dan anak kosan, karena aku adalah seorang ahli gizi dan juga aku anak kosan. Jadi ini ada beberapa makanan yang aku masak sendiri ataupun beli. Jadi makanan 4 yang di atas ini makanan yang aku masak sendiri. Jangan bilang ahli gizi nggak akan makan mie. Jawabannya enggak ya teman-teman. Ahli gizi juga akan makan mie pada saatnya. Karena emang ya bosen lah kalau makan nasi terus gitu, pasti ada pengen variatif lah. Tapi di sini aku coba mie itu dicampurkan pakai telur orak-arik, terus juga pakai pakcoy dan juga tambahan jagung manis gitu. Jadi tetap ada gizi seimbangnya ya. Nah, terus untuk yang di bawah ini adalah makanan-makanan yang aku beli. Nah, kalau misalnya kalian bilang makanan sehat itu mahal, jawabannya enggak teman-teman. Makanan sehat itu murah. Gimana caranya biar dapat murah? Teman-teman bisa datang ke warteg, pilih makanan-makanan yang termasuk dari isi piringku. Itu udah termasuk, itu udah bisa jadi menu yang murah meriah untuk kalian dapetin makanan sehat gitu. Kayak misalnya di sini aku beli nasi putih, terus aku beli capcay, di sini ada udang sama aku beli kentang mustafa. Nah, segini tuh aku cuma habis 15.000 gitu. Jadi sebenarnya nggak mahal loh kalau mau sehat itu. Jadi makanan sehat tuh nggak selalu tentang salad, nggak selalu tentang makanan yang apa ya, yang viral dan sehat ataupun berdasarkan rekomendasi influencer itu enggak gitu. Itu teman-teman datang ke warteg aja itu udah cukup dapat makanan dengan bergizi seimbang gitu. Nah, tapi pastikan kalian memilihnya makanan apa dulu gitu. Nah, terus ini juga ada lele kremes. Nah, kebetulan aku waktu itu masak sendiri nasi merahnya dan juga jangan lupa makan dengan lalapannya. Terus ini waktu itu aku coba hack di Solaria yang mungkin teman-teman tahu yang dibagi dua. Nah, ini aku beli nasi goreng dan juga bistik. Nah, di sini juga udah lengkap nih karena di nasi goreng itu udah ada apa sih? Udah ada sayurannya juga, udah ada telurnya. Sayurnya itu sawi deh kalau nggak salah ya. Terus juga bistiknya kan itu udah ayam ya, ada protein hewani dari ayam dan telurnya. Nah, di sini juga aku mesen es teh tapi tawar. Nah, itu jadi mengurangi gula juga ataupun kalau mau tambahan gula biasanya aku tambahin dengan stevia tuh. Dan yang paling kanan ini aku beli pecel lele, terus jangan lupa pakai tahu tempenya dan lalapannya seperti itu. Oke, next Kak. Nah, oke, di sini di akhir ini aku mau ngasih reward buat teman-teman yang hadir pada hari ini, yang udah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi kamu bisa dapetin pengecekan status gizi dan kebutuhan gizi gratis dari aku, seperti gambar yang tadi ya, yang aku udah jelasin, yang di mana di sana ada status gizinya dan juga ada kebutuhan gizinya berapa, caranya gimana. Jadi bisa teman-teman follow IG aku di @devianisa_, 2 kali, dan juga nutriit.id. Terus bisa juga buat resume dari materi hari ini, dibuat snapgram aja dan tag kita dan tag Nutriit dan juga aku. Nah, nanti setelah kalian melakukan ini akan aku DM untuk mendapatkan reward-nya ya. Itu boleh next Kak. Nah, yang reward terakhir untuk mahasiswa gizi dan ahli gizi yang sedang butuh perhitungan gizi untuk membantu mempermudah pekerjaan atau tugas kalian, kalian bisa masuk ke websitenya NutriTools dan nanti kalian ketika akan pembayaran bisa menggunakan voucher aku dengan klaim ahli gizi Devi, nanti kalian akan dapat potongan 10%. Itu untuk reward teman-teman yang hadir pada hari ini sampai akhir. Oke, Kak, next. Nah, yang terakhir ada sesi Q&A. Untuk yang memandu ini mungkin aku balikin ke kakak moderator, Kak Sabita. Ya mungkin segitu aja penjelasan aku. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Nanti kita lanjut sharing-sharing. Oke, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Kak Devi ya.
sudah memaparkan materinya gitu mengenai menu bergizi. Jadi tadi udah dijelaskan juga menunya itu seperti apa, lalu ada tips-tips juga gitu ya. Kemudian juga apa rasanya harus ditambahkan seperti apa, bumbunya seperti apa, tadi sudah dijelaskan dengan oleh Kak Devi. Oke, selanjutnya itu ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh ditulis di kolom public chat atau boleh langsung on mic ya Kak. Oke, boleh teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh ditulis di public chat. Aduh saya, oke. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oh ada nih, lagi sedang mengetik Kak. Kita tunggu. Oke, udah ada satu nih Kak. Dari Kak Faiz Al-Bazani. Gimana sih cara mengetahui gizi kita itu tercukupi? Nah, gimana tuh Kak Devi? Boleh, sudah jawab aja. Oke Kak, langsung dijawab aja ya Kak berarti. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Faiz untuk pertanyaannya. Cara mengetahui gizi kita tercukupi bagaimana? Nah, sebelum tahu tercukupi atau enggak, kita harus tahu dulu berapa kebutuhan gizi kita gitu. Yang seperti tadi aku jelasin ya. Nah, itu harus dihitung dulu gitu. Nah, perhitungannya itu dilihat dari usia kakak, berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas fisiknya. Karena berbeda aktivitas fisik pasti kebutuhan gizinya pun berbeda gitu. Karena kan ada aktivitas yang ringan, sedang maupun berat gitu. Nah, itu yang akan membedakan juga. Sama kondisi kakak, apakah kakak dalam kondisi sehat ataupun ada penyakit-penyakit penyerta. Nah, itu akan ada perbedaan juga dalam hasil perhitungannya. Nah, setelah tahu berapa nih kebutuhan gizinya, nanti kakak bisa menggunakan berbagai aplikasi atau website gitu untuk menghitung kebutuhan gizinya, kebutuhan hariannya gitu. Jadi misalnya menggunakan Fat Secret gitu. Salah satunya Fat Secret ya yang bisa ngitung misalnya kakak hari ini makan nasi goreng nih pagi ini misalnya makan nasi goreng pakai air putih gitu. Nah, nanti bisa ditulis nasi goreng air putih. Nah, nanti keluar berapa kalori dari makanan yang kakak makan. Nah, dari situ ketahuan tuh kira-kira dalam sehari itu kakak masih kurang berapa lagi ya dari kebutuhannya atau dirasa udah cukup gitu dari kebutuhannya. Nah, itu jadi harus tahu dulu kebutuhannya dan juga nanti kalau emang mau secara terperinci bisa di detailing gitu apa aja yang dimakan dan dihitung secara manual gitu sih Kak untuk mengetahui udah cukup atau enggak. Gimana Kak Faiz terjawab enggak? Oke, sudah dijawab Kak Faiz. Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Ya, tadi ada yang mau mengetik juga tapi ya dari Kak Fitri nih. Oh belum ada pertanyaan Kak. Mau bilang materinya bagus. Oke, terima kasih ilmunya. Terima kasih Kak Kita Fitri. udah Tadi Kak Ayu Zahra ya sedang mengetik lagi nih. oh iya Sedang. ada. Jadi untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan juga? Boleh bisa on mic, bisa on mic ya. Iya boleh banget. Kita sharing bareng boleh ambil on mic nemenin kita ya Kak Sabita. Iya, boleh banget. Iya boleh. Nah, Kalau tadi kalau sudah ada kendala juga nggak apa-apa lewat chat. dinyalakan ya untuk fitur on mic ya teman-teman. Untuk yang mau on mic boleh langsung aja. Saya Oh iya panjang mungkin, nih pertanyaannya Kak. oh, iya, mungkin nambahin sedikit kali ya Kak. Oke, boleh. Iya, jadi sebenarnya kalau idealnya untuk kita makan itu sebaiknya sehari 3 kali. Dan juga kalau misalnya mau ada selingan itu boleh banget ya. Misalnya selingan sehari 2 kali itu juga boleh. Tapi pastiin selingannya itu yang sehat ya, kayak misalnya pakai buah atau smoothies atau jus gitu. Itu bisa jadi selingan ataupun kacang-kacangan, oatmeal itu juga bisa jadi selingan. Nah, pastiin jangan makan sehari sekali doang karena nanti
makanan rasa lapar itu kayak bertumpuk di satu kali makan itu aja, karena kadang banyak orang yang sibuk terus makannya cuma di siang aja. Nah itu biasanya mereka suka kalap dan makannya jadi banyak banget, jadi itu nggak dianjurkan ya teman-teman. Itu deh Kak. Jadi nggak boleh langsung sekaligus ya. Walaupun misal dia makan sekali nih Kak, tapi makannya banyak gitu, itu gimana ya? Makannya cuma sekali tapi nih sehari gitu. Nah Tapi itu nggak banyak. bagus sih Kak, karena tubuhnya kayak langsung dapet banyak gitu, yang tadinya kosong banget gitu ya. Ibaratnya kan metabolisme tubuh kita itu sebenarnya udah kosong setelah kita bangun tidur gitu. Jadi ya udah lambung kita tuh sebenarnya kosong lagi gitu. Nah dari pagi kan udah kosong. Sebenarnya buat orang-orang yang punya MAH kayak atau GERD itu nggak disarankan kan, karena ya bisa kambuh gitu penyakitnya. Jadi kalau bisa makan atau sarapan-sarapan yang ringan gitu. Sekarang kan udah banyak banget tuh kukusan-kukusan di pinggir jalan, terus harganya murah juga. Itu bisa jadi alternatif karena kukusan itu sebenarnya tinggi serat dan juga jadi bikin tambahan energi untuk di pagi hari itu lebih baik juga gitu dibandingkan lambungnya benar-benar kosong. Nanti pas siang baru makan siang makanan berat itu lebih baik gitu. Jadi rasa laparnya dan rasa ingin makannya itu nggak banyak banget gitu. Kayak gitu sih Kak. Jadi ya minimal 2 kali lah makan berat. Oke. Ada yang resen nih Kak dari Kak Kalau Ahmad. Ahmad Bayu, Raihan apakah ada yang mau unik Kak? Ahmad Bayu, Halo Kak Bayu atau Kak Ahmad ya sebutnya. Boleh Kak disampaikan pertanyaannya? mungkin lagi persiapan dulu ya Kak. Udah kalau mau nyalain mic-nya itu teman-teman bisa klik di bagian bawah ya. Ada icon speaker atau ya icon speaker ya di bagian bawah ini. Bisa diklik aja. Nanti dipilih mikrofon. Itu. Iya Kak, aku juga jujur baru pertama pakai tampil ID nih. Jadi awalnya kayak aduh gimana ini makanya. Masih agak bingung-bingung gitu Kak. Baru ya untuk ini ya apa platform ini. Oke, nggak ada mic di sini. Eh ada ini nggak apa icon speaker gitu. Udah ada mic di sini kata Kak Bayu. Iya, iya, iya. Oke, mungkin coba di ini dulu ya, diatur dulu. Mungkin Kak ada Bayu. pertanyaan dulu nih Kak dari Kak Putri Safira. Kak, kalau buat menu kadang suka lebih dari kebutuhan, kadang juga kurang. Gimana caranya agar selalu balance? Oke, boleh mungkin Kak dijawab terlebih dahulu. Iya. Oke, terima kasih Kak Putri Safira untuk pertanyaannya. Jadi membuat menu ya kadang lebih, kadang kurang gitu ya. Nah, sebenarnya buat patokan menu lebih gampang sih aku biasanya pakai yang itu isi piringku gitu. Jadi kelihatan kan udah terpenuhi belum sih dari segi karbohidratnya, dari segi proteinnya, dari segi sayurannya. Jadi ketahuan yang mana yang kurang, yang mana yang udah cukup gitu. Nah untuk menunya biar bervariatif, misalnya aku juga bosen nih kayak masa masaknya gini-gini aja. Nah kakak bisa banget sekarang tuh udah banyak banget ya di Instagram, di TikTok ataupun di platform lainnya yang emang membuat menu-menu simple gitu, satset gitu. Nah itu bisa diikutin, jadi biar bisa lebih variatif juga, biar kayak sayurannya nggak dibuat kayak gitu-gitu aja, terus proteinnya nggak dibuat kayak gitu-gitu aja, jadi ada variasinya juga gitu, itu bisa jadi alternatif sih Kak. Itu sih Kak, gimana Kak Putri, terjawab kah? Ah ini Kak Bayu udah ada. Oke, sama-sama Kak Putri. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya ya. Sudah terjawab ya, Yang Kak Putri? diganti kayaknya ya, ininya masih gambar headset gitu Kak. Iya, sebentar. Diubah dari Itu headset udah ke bisa nih microwave harusnya. Kak. Iya. Mikrofon, oh microwave. Nah, ini udah berubah nih. Oh, sudah bisa belum Kak Bayu? Halo Kak Bayu. Oke, Oke, siap. suara Bayu terdengar jelas, Tap.
Terdengar, Jelas. Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini kalau Devam kalau tidak salah ini alumni Duyulit ya, karena ini ada UHAMKA-nya. Kebetulan alhamdulillah Bayu alumni sudah masuk jadi bagian alumni Duyulit, tapi dari Gen 6. Tapi ya kalau Duyulit itu Bayu masuk setiap tahun. Tidak pernah kalau tema-temanya itu Bayu selalu ikut. Tapi kalau minta pengurus ya minta maaf bukan tidak bisa, tapi karena ini seperti Bayu nonton Nano yang di film yang di Netflix Thailand. Itu tuh kayak seperti Bayu ikut gen-gen terus gitu. Jadi sangat luar biasa tema-temanya Duyulit di situ. Saya Ahmad Bayu Fakultas Peternakan Univalo Oleo Kendari Sultra, peminatan teknologi pengolahan nasi ternak. Sebelumnya terima kasih banyak kepada adik-adik Nutriit yang telah memberikan tema yang luar biasa, karena kebetulan Bayu itu lebih khususnya dari S2 Bayu Riset akan datang insya Allah tentang menu ini, di mana menu ini menjadi salah satu upaya di dalam bagaimana meningkatkan kualitas penyajian dalam skala pengembangan produk pangan di hilirnya. Kalau membandingkan dengan FNB itu kira-kira di mana perbedaan yang signifikannya antara penyusunan menu pada tingkat institusi kesehatan dengan FNB? Ya, karena ini kalau Bayu menurut Bayu ya, karena Bayu tidak lihat ada menu-menunya, tidak lihat secara perencanaan menunya seperti bagaimana di langsungnya ya, bukan secara teorinya, itu hampir sama, tapi ya berbeda kepada fungsinya. Nah, dan untuk melihat daripada bagaimana perancangan menu secara terstruktur dan sistematis, itu memerlukan faktor-faktor apa di antara kedua institusi ini yang patut berperan dalam menciptakan hygiene dan quality menu itu bersahabat dengan customer. Dan yang terakhir itu SWOT-nya, kalau kita merencanakan SWOT sebelum merencanakan menu, itu lebih baiknya bersifat diagnostik atau lebih kepada atau bisa juga dengan observasi kah, atau bisa kombinasi begitu. Karena dengan perencanaan menu ini dia lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana ke depan penyajian menu yang bermanfaat ke customer. Itu saja yang dapat Bayu sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata kekurangan kepada kalian berdua, karena ini adik-adiknya Bayu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih Kak Bayu untuk pertanyaannya ya. Jadi tadi pertanyaannya mengenai mungkin boleh koreksi ya, tadi pertanyaannya mengenai untuk merancang menu itu secara terstruktur perlu faktor apa saja gitu yang berpengaruh, terutama untuk hygiene yang bersahabat dengan klien atau customer gitu ya. Dan yang selanjutnya untuk merencanakan SWOT itu merencanakan SWOT saat menyusun menu bisa dengan diagnostik atau seperti apa gitu ya. Mungkin boleh ditambahkan kalau misalkan ada yang kurang ya. Dan perbedaannya bentuk perencanaan menu antara institusi kesehatan sama FNB. Oke, terakhir ya. Itu terutama tadi ya bedanya perencanaan menu institusi kesehatan dengan FNB gitu ya. Oke, berarti ada 3 pertanyaan. Boleh mungkin Kak Devi untuk dijawab. Oke, terima kasih Kak Bayu untuk pertanyaannya, lumayan berat ya. Iya, jadi mungkin aku ngambil... Sama juga deh, lumayan berat juga untuk merancangnya, karena ini lebih kepada rekomendatif nanti risetnya. Oh gitu, untuk riset ya. Oke Kak Bayu. Iya Kak,
Jadi sebenarnya tentu beda ya antara F&B dan juga institusi kesehatan. Mungkin kita ambil institusi kesehatan itu misalnya rumah sakit gitu. Karena base-nya kalau misalnya di rumah sakit sendiri lihat kondisi pasien juga gitu. Nah, itu yang jadi pertimbangan apa aja sih menu yang bisa dikasih karena melihat kondisi kesehatan pasien itu ya. Kalau misalnya emang pasiennya masih dalam keadaan sadar dan juga apa ya masih misalnya ada pasien kecelakaan, nah itu pasti beda makanannya dengan pasien yang menderita penyakit-penyakit degeneratif kayak misalnya hipertensi, diabetes itu pasti beda gitu. Jadi ada pembatasan-pembatasan bahan makanan yang emang boleh dikasih dan juga tidak gitu. Terus juga untuk proporsinya biasanya kalau di institusi kesehatan itu dilihat juga dari kebutuhan gizinya. Yang mungkin tadi aku udah jelasin ya, yang dilihat dari umurnya, berat badan, tinggi badan, terus juga aktivitasnya dan juga penyakit yang dideritanya. Nah, itu yang jadi pertimbangan berapa banyak sih yang harus diberikan gitu kepada pasien. Makanya kan kalau misalnya dilihat gitu ya, kalau di rumah sakit itu ada yang ompreng makannya itu mungkin banyak dan ada yang juga sedikit. Nah, itu tergantung diet dari masing-masing pasien gitu, karena itu pasti beda. Itu sih, terus juga pasti cara pengolahannya ya. Kalau untuk cara pengolahan, kalau untuk di rumah sakit pastinya diupayakan untuk apa ya, untuk penambahan garam, gula itu tuh sedikit gitu. Dan juga untuk makanan yang digoreng-goreng itu pun terbatas karena dari segi teksturnya juga kan harus disesuaikan dengan orang sakit gitu. Nah, berbeda dengan F&B, mungkin F&B aku ambil dari case aku pernah kerja di F&B ya sebagai quality control di catering gitu. Nah, kalau di sana sebenarnya mereka tuh udah punya menu-menunya apa aja gitu yang udah disusun oleh ahli gizinya. Nah, dan untuk makanannya sebenarnya dibuat variatif setiap harinya gitu. Dan berapa kali si catering ini atau F&B ini mengirimkan, nah itu pun berpengaruh untuk variasi menunya. Dan juga untuk beberapa catering sehat gitu yang dia menerima orang-orang sakit, nah biasanya nerima request-request juga. Nah, itu biasanya ada bisa jadi ada privilege gitu untuk orang-orang yang membeli itu dengan dia bisa request gitu, misalnya dia nggak mau pakai ayam, nggak mau pakai ikan. Nah, sedangkan untuk di rumah sakit sendiri sebenarnya masih bisa request, tapi perlu disesuaikan juga dengan bahan-bahan yang ada gitu. Jadi mungkin untuk segi request pun nggak semudah di F&B gitu kalau di rumah sakit, karena kan dijaga ketat juga oleh dokter gitu. Sedangkan kan kalau misalnya untuk F&B misalnya catering dia tuh lebih kepada nutrisionisnya saja gitu. Itu terus juga apalagi ya yang berbeda tuh eh, siklusnya sih, siklus menu. Biasanya di rumah sakit juga ada siklus menu, pengulangan menunya itu biasanya ada yang dalam 1 minggu, 10 hari, 15 hari. Nah, itu bergantung pada ahli gizinya juga. Tuh. Terus juga variasi makan sih, biasanya di F&B pasti lebih bervariasi dari segi menu, makanan, masakan, dan juga cara pengolahannya itu pasti lebih bervariasi dibandingkan di institusi kesehatan. Mungkin kecuali gitu ya rumah sakit tipe A yang emang dia biasanya punya menu-menu high quality juga gitu. Cuman ya pasti dengan biaya yang lebih mahal juga gitu sih. Nah, sama biasanya rumah sakit tuh bisa lebih mudah buat request atau pesan menu tambahan kalau ada di kelas-kelas atas seperti VIP, VVIP itu pasti lebih mudah gitu. Sedangkan untuk F&B biasanya emang salah satu service mereka itu memberikan apa ya? Jadi customer bisa request atau pilih gitu makanan yang dia mau. Itu sih Kak kurang lebihnya perbedaannya secara pengalaman kurang lebih kayak gitu sih Kak kalau F&B terutama catering ya. Cuma kalau F&B lain kayak misalnya cuman kayak jualan ayam atau jualan menu-menu yang emang menu dia itu aja gitu, nggak ada perubahan. Ya udah pasti perbedaannya dari segi produknya, dari segi cara pengolahannya dan makanannya yang pasti F&B itu cuman itu aja gitu makanannya atau yang dijualnya. Itu sih Kak kurang lebih. Semoga terjawab ya Kak. Saya terima kasih Dewan di atas jawabannya.
Ini kalau persoalkan tentang menu ini memang Bayu pertama kali ya. Ini mohon maaf Bayu off cam karena berada di kamar mandi, karena baru mandi, karena harus banget ya tidak bisa kalau on cam begitu, karena ini lebih menjaga etika dan norma. Kalau berbicara soal tentang menu, memang pertama kali Bayu tertarik dengan ini. Jadi Bayu itu ikutnya dari Gizi Nusantara. Alumni Duyulit juga salah satunya, membernya di situ. Dan itu lebih mengena banget tuh soal tentang menu itu. Dan keterkaitan juga dengan HACCP. Karena Bayu juga Bayu sangat terikat juga bagaimana tuh kalau ada titik kritis dalam proses produksi di dalam menu tersebut. Makanya Bayu sangat tertarik juga dengan manajemen menu, karena bagi Bayu ini merupakan upaya ya dalam bagaimana meningkatkan konstruksi dalam pengembangan R&D food yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun karena Bayu adalah engineering, bukan dietitian, bukan nutritionist, jadi Bayu hanya bisa fokus di tekniknya, tetapi teknik pengolahannya. Tetapi pada intinya adalah bagaimana menu ini dia harus kalau menurut Bayu dari segi engineering ya, dia tetap memberikan kontribusi zaman dari segi customer, tetapi jangan sampai dia itu kesehatannya itu menjadi hilang, apalagi kalau banyak yang menerapkan DGL. Jadi orang lebih suka manis begitu. Dan begitu juga garam, termasuk Bayu juga. Sehingga apa yang nanti Bayu lihat pada manajemen menu itu bisa berdampak ya, atau berpengaruh nyata terhadap ke depan itu seperti apa susunan-susunan pengolahan menu yang lebih terikat dengan berbagai aspek tadi. Itu saja Evan dan juga Tabek. Oke Kak Bayu, makasih untuk feedbacknya. Oh iya benar banget, ada yang ketinggalan. Ya, untuk kedua institusi itu emang disarankan ya untuk institusi kesehatan ataupun F&B seperti catering emang disarankan ya untuk memiliki HACCP supaya ada titik kritis dalam segi menu atau pembuatan, terus juga GMP-nya, halalnya, dan ISO dan sebagainya ya. Itu disarankan emang punya untuk berkas-berkas file dan juga pendukung pendukung hygiene sanitasi yang ada di institusi tersebut, yaitu. Makasih Kak Bayu untuk feedbacknya dan pertanyaannya. Terima kasih kembali deh. Luar biasa ini acaranya. Pertama kali juga ke bisik-bisik juga ini, tetap luar biasa banget. Ya Kak. Oke, ini ada ini ya Kak, ada dari Kak Ayu Zahra. Tapi ada yang resen juga dari Kak Putri Safira. Gimana nih Kak? Dari Kak Ayu Zahra dulu kali ya. Tadi udah bertanya terlebih dahulu, lumayan panjang juga nih ya. Iya, pantesan agak lama ya Kak. Oke Kak Putri Safira, tunggu sebentar ya. Kita mungkin bahas untuk Kak Ayu Zahra dulu. Oke, izin Kak, aku ex-staf ahli gizi di SPPG dan di lapangan sering menemukan penerima request atau manfaat request menu itu. Namun setelah diwujudkan gitu ya menu tersebut, contohnya seperti potato wedges, feedback yang diterima malah makanan apa ini gitu ya dari yang request gitu ya, mengenai kentang yang kulitnya nggak dikupas. Terus udah dikasih edukasi apa itu potato wedges, dan juga sebagai ahli gizi ya, Kak Ayu juga mengatakan kulit kentang, tapi penerima manfaatnya itu minta untuk dikupas aja gitu ya dari kulit kentangnya. Dan justru malah menurut Kak Ayu menghilangkan esensi dari potato wedges tersebut. Nah, menurut Kak Devi, gimana sih untuk menyikapi hal tersebut? Sebagai ahli gizi kan perlu memegang atau berprinsip pada ilmu yang sudah dipelajari seperti itu ya. Dan ada contoh nggak sih untuk modifikasinya, untuk modifikasi menu gizi seimbang dari Kak Devi seperti itu?
Oke, terima kasih Kak Oke. Ayu ya pertanyaannya. Boleh Kak Devi untuk dijawab. Oke Kak. Kak Ayu pantesan tadi lama banget yang ngetiknya, ternyata sangat panjang. Ya Kak Ayu, makasih untuk pertanyaannya. Ya mungkin ini apa ya, jadi keresahan juga ya sebagai ahli gizi. Cuman sebenarnya kalau misalnya kita terjun ke lapangan, kita harus menyesuaikan juga dengan orang-orang yang ada di lapangan tersebut. Karena kan gak semua orang bisa menerima makanan-makanan yang asing gitu buat dia. Kayak yang tadi aku contohin gitu ya. Mungkin ada opsi makanan Indonesia dan juga makanan luar gitu. Ternyata beberapa masyarakat Indonesia lebih banyak memilih untuk tetap makan makanan Indonesia karena emang udah familiar di lidahnya dan rasanya udah tahu gitu dibandingkan untuk mencoba makanan baru gitu. Nah di lapangan sendiri, terutama apa ya anak-anak gitu, biasanya beberapa orang tua juga ada yang mungkin kurang paham juga ya terkait potato wedges ini gitu. Emang harus seperti ini gitu, kayak kulit sebenarnya. Cuma mungkin dari segi orang tuanya mereka nggak paham dan nggak tahu. Kan beberapa orang tua mungkin ada yang ngerasa kayak jorok banget kok nggak dibuka sih, nggak dikupas sih kulitnya, males banget ya SPPG-nya. Kan kadang ada ocehan-ocehan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus menyesuaikan juga dengan di lapangan. Kalau misalnya emang saat pertama memberikan dan ada komentar seperti itu, berarti kita tahu gitu bahwa nggak semua orang tua dan nggak semua anak bisa menerima potato wedges ini gitu. Ya udah paling opsinya dibuka aja kulitnya gitu, tetap dibuat potato wedges tapi mungkin tanpa kulit jadinya gitu, ataupun dibuat menu lainnya itu bisa juga gitu, yang mungkin daya terimanya bisa lebih mudah gitu di masyarakat Indonesia gitu, karena apa ya, untuk memperkenalkan hal-hal tersebut tuh masih agak susah juga gitu. Karena aware-nya tuh harus dari rumah dan keluarganya dulu gitu. Karena kan anak tahu makanan itu pertama kali dari keluarga dan dari rumah gitu. Ketika ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai gitu. Nah, disitulah munculnya komplain-komplain kayak gitu sih Kak. Mungkin ya itu. Karena di lapangan pun harus menyesuaikan lagi gitu. Kita mau saklek sama ilmu yang kita udah pelajari tentunya nggak bisa. Karena apa ya, aku rasa sendiri ketika kuliah dan kerja itu perbedaannya sangat terasa gitu. Ketika kuliah mungkin kita cuma dapetnya materi-materi gitu. Tapi saat udah kerja kita tuh harus menyesuaikan lagi gitu, menyesuaikan diri terhadap orang-orang di pekerjaan, terhadap ilmu yang bisa kita implementasikan di pekerjaan gitu. Jadi emang harus terus coba beradaptasi gitu dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak sesuai nih sama ilmu kita, tapi selagi masih ada hal-hal yang bisa diselipkan gitu atau masih bisa disesuaikan lagi, ya coba pelan-pelan buat disesuaikan lagi gitu. Karena kan SPPG terutama MBG ini kan apa ya, sasarannya untuk makanan itu bisa diterima oleh penerima manfaatnya itu 100% gitu. Kalau bisa kan nggak ada waste-nya ya. Itu sih Kak. Nah untuk contoh modifikasi menu gizi seimbang, nah sebenarnya buat menarik apa ya, buat menarik menunya itu sekarang udah banyak banget ya kayak contoh-contoh makanan mungkin yang bisa jadi pertimbangan di ompreng-ompreng itu gitu. Kayak misalnya yang aku lihat dari teman-teman aku yang di MBG, misalnya dia nasinya dibuat nasi jagung gitu. Atau misalnya dia pakai tempe tapi dibikin nugget tempe, ataupun buahnya waktu itu temen aku ada yang buahnya itu kayak dimasukin ketusukan gitu berbagai macam, jadi kayak sate buah, jadi ada semangka, terus ada melon, ada anggur gitu. Hal-hal gitu sih Kak yang bisa dibuat modifikasi gitu. Jadi misalnya nasinya nih dalam satu kali makan, nasinya dibuat nasi jagung, terus pakai telur, misalnya telur mata sapi, terus juga pakai nugget tempe, terus tadi pakai sate buah. Nah itu sebenarnya udah sangat menarik loh buat anak-anak. Tapi sebenarnya harus dicek lagi ya karena nasi jagung itu belum tentu sih diterima baik juga oleh beberapa apa ya daerah gitu. Karena mungkin bisa memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitarnya juga Kak. Jadi mungkin anak-anak di sana udah terbiasa dengan rasanya, itu bisa juga. Jadi sebenarnya MBG atau SPPG ini unik ya. Jadi dari ahli gizinya bisa mengulik, bisa modifikasi dengan bebas gitu. Tapi pastinya dengan apa ya, syarat-syarat yang sudah ditentukan dan juga disepakati ya dengan mitra dan yayasan segala macamnya. Itu sih Kak paling.
sekarang udah banyak banget sih Kak ahli gizi MBG yang punya modifikasi. Itu Kakak mungkin bisa bisa melihat atau mencontoh ATM menu-menu itu gitu. Itu bisa Kak dijadikan. Jadi ya itu begitu Kak kurang lebih. Semoga terjawab. Oke. Ya, jadi nggak selalu harus nggak harus selalu pegang prinsipnya juga. Jadi perlu fleksibilitas juga mungkin ya, karena apalagi di SPTG dan juga untuk sasarannya juga ada anak-anak dan juga berbagai kalangan gitu ya Kak. Iya betul Dan Kak. balik lagi ke penampilan juga berarti ya Kak, untuk Betul. jadi supaya anak-anak bisa lebih tertarik dan juga mungkin lebih menarik gitu ya. Iya, Oke, betul Kak. seperti itu mungkin Kak Ditambah Ayu. garnis-garnis gitu buat lebih cantik juga itu boleh banget. Iya, ya. Oh nih udah untuk Oh pengenalan ini menu ada feedback Kak. dibuat untuk request penerima manfaat sih Kak, tapi ketika beneran diwujudkan seolah-olah ilmu sebagai ahli gizinya jadi diragukan. Seperti itu. Jadi seru. Mungkin dia ekspektasinya western yang lain kali Kak. Dia nggak expect ada potato wedges kayak gini gitu. Atau mungkin dia pengennya kayak westernnya dibuat stick gitu kali ya. Terus ada kentang yang beberapa western yang agak murah tuh biasanya kentangnya emang masih kayak kentang biasa Kak. Jadi mungkin masih awam gitu potato wedges di tempat tersebut. Jadi bisa disesuaikan lagi sih Kak sebenarnya. Mungkin seperti itu ya Kak Ayu. Jadi bisa Seolah-olah disesuaikan. ilmu gizi sebagai ahli gizi malah diragukan. Nah itu emang challenging banget sih Kak. Oke, Karena ya namanya juga mungkin pekerjaannya pasti ada challenge-nya ya Kak Sabita. emang ya jadi harus lebih fleksibel dan juga lebih Betul ya banget. diperhatikan lagi gitu ya untuk request. Oke, Iya. mungkin boleh ke Kak Putri dulu tadi ya, raise hand. Kak Putri Safira, apakah tadi mau on mic? Halo Kak Putri. Kak Putri ya tadi ya, itu raise hand. Masih ada nggak Kak Putrinya? Masih ada nih, Oh typing. masih ada. Sedang nanti. Oh kepencet. Oke, kalau mau ada pertanyaan boleh Kak diketik atau on mic juga ya. Yang lainnya, mumpung Iya, masih ada waktu ya Kak ya. masih boleh satu pertanyaan mungkin ya. Oke, dari Kak Sabita tuh dikasih satu pertanyaan terakhir. Waduh, atau dari aku sih pertanyaannya. Oh dari Eh, Kakak, aku mau nanya, ke moderatornya ikut nanya nih. ikut nanya ya Kak. Kalau teman-teman mungkin udah nggak ada yang mau nanya sih, mau ikut nanya gitu. Kalau Boleh. misal untuk menu kan kayak telur, terus tempe gitu, kayak ayam, dan kita kan pasti kayak bosan gitu ya untuk menunya tuh ya, udah itu aja gitu kan, karena menu yang bahan yang basic gitu adanya. Dari KDP ada ngasih rekomendasi apa ya? Apa menunya tuh perlu diapakan gitu dari bahan dasar itu supaya nggak bosen juga dan juga mungkin lebih bisa lebih sehat untuk diolahnya gitu seperti itu. Oke Kak. Iya Kak benar. Aku juga kadang bosan ya kayak kok menunya ini lagi. Nah, terus akhirnya aku ini sih Kak mencari-cari ceritanya di Instagram, di TikTok. Nah, jadi kadang aku juga buat ide-ide menu tuh nyari inspirasi gitu. Karena sekarang juga udah banyak orang yang aware juga kan ya terhadap kesehatan gitu. Kayak misalnya sekarang lagi lumayan booming juga pizza gitu. Pizza yang dibuat dari kentang. Jadi kentang dikasih telur, terus ditambahin pepperoni, dikasih keju. Ternyata kayak, oh iya ya kentang sama telur. Jadi sebenarnya kayak satu kali makan pizza itu sebenarnya udah memenuhi isi piringku loh gitu. Karena di situ udah ada karbohidratnya dari kentang, terus udah ada protein hewani dari telur, sayurnya dari brokoli, terus juga tambahan turunan produk susu keju. Nah itu sebenarnya kayak oh ternyata iya bisa ya gitu. Atau yang lebih mudah lagi ada kemarin aku lihat, jadi dia kayak telur dikasih brokoli dikukus dan itu ternyata
bisa jadi makanan yang enak gitu. Sebenarnya aku belum recook sih, cuman melihat komentar dan video itu kayaknya wah enak nih gitu. Ataupun sekarang orang udah banyak juga yang beralih pakai paper rice, jadi apa-apa dibikin dari paper rice gitu. Kayak waktu itu aku coba lihat ada bolen, jadi bolennya bolen sehat, jadi dia bikinnya pakai paper rice, dikasih pisang, dikasih coklat gitu, terus di air fryer. Ternyata bisa jadi bolen yang kremis juga gitu. Ataupun ada juga yang bikin paper rice dikasih yogurt gitu, terus dikasih kacang-kacangan atau buah-buahan kering. Itu juga bisa jadi cemilan sehat yang satset gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya apa ya, dari teman-teman tuh bisa banget gitu cari-cari inspirasi gitu karena banyak banget gitu. Atau ayam juga sekarang udah bisa high class gitu, misalnya dibikin apa ya, ayam tuh apa ya, kemarin aku lihat eh lupa lagi. Ya pokoknya bisa deh dibuat divariasiin, pokoknya teman-teman bisa cari cari aja gitu di browsing-browsing gitu di Instagram, di TikTok gitu, buat apa sih bahan makanan yang kalian mau buat itu diubah jadi apa ya yang menarik, yang sehat gitu. Karena sekarang ya sih orang udah pada aware, jadi masaknya pakai air fryer gitu ataupun dikukus. Itu pun sebenarnya apa ya, dari cara pemasakan pun bisa mengurangi kadar lemak di tubuh kita juga gitu, karena konsumsi lemaknya berkurang gitu, ataupun menambah vitamin dan mineral lainnya gitu karena proses pemasakan gitu. Jadi itu sih Kak kurang lebihnya. Nanti bisa dicari-cari aja Kak, banyak banget sekarang. Browsing-browsing aja gitu ya, Kak. Browsing-browsing. Gitu ya. TikTok, Udah banyak Instagram. sekarang dibikin. Protein itu bisa itu juga kayak dihancurin gitu, terus nanti dicampur ke makanan gitu, tuh bisa juga jadi opsi. Iya, kita coba ya untuk buat minum. Iya, cuma kadang ini ya, PR-nya magernya itu. Tuh. Oke. Katanya nggak ada lagi ya pertanyaannya, teman-teman. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kalau mengenai gizi boleh langsung ke Kak Devi mungkinnya lewat Instagram ya. Boleh banget. Nanti yang mau dapet reward-nya boleh ya ikutin rules yang tadi. Ya betul, tadi juga ada ya untuk terus dapat reward teman-teman. Jangan lupa di-follow dan juga dikerja. Ini ya Boleh ini kali Kak, back kan? slide. Betul juga ya, kita masih ada. Oh, ini dia. Satu lagi. Nah ini. Ini ya. Bisa Ya, boleh di-follow. kalau yang mau tahu status gizinya apa dan kebutuhan gizinya berapa, ikutin rules ini. Kita ramein Instagram Nutri-It juga ya Kak. Kita ramaikan juga ya kita. Iya betul. Jadi kasih tahu ke orang-orang kalau acara di Nutri-It seru gitu. Terus bermanfaat gitu ya Kak ya. Tuh, selanjutnya nih untuk Iya, satu lagi ada website nih kalau teman-teman mau pakai bisa dapat potongan. ini ya teman-teman untuk rewardnya. Iya, Boleh boleh ya teman-teman diklaim rewardnya. Gratis kok. Gak ada bayaran dari kita ya Kak. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan di sini juga mengenai lain-lain gitu ya, boleh sambil ditulis di public chat. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita tutup ya. Dan terima kasih banyak ya untuk Kak Devi udah atas ilmunya tadi dan juga materinya dan pengalaman juga tips-tips tadi ya yang sudah disampaikan dan dibagikan gitu di Bisik Gizi 25 ini. Dan juga semoga materi ini bisa bermanfaat dan juga membantu netizen untuk melihat kalau menu bergizi itu nggak harus dengan makanan yang mahal, sulit, dan juga yang membosankan gitu. Jadi bisa di modifikasi gitu ya untuk menu-menunya. Dan juga bisa juga dengan kreativitas dan juga perencanaan dan juga pemilihan bahan gitu ya yang tepat juga bisa membuat makanan bergizinya jadi menarik seperti itu. Oke, setelah ini ada pretest ya, post-test ya. Ada post-test mengenai pertemuan kali ini dan juga presensi. Jadi boleh diisi teman-teman untuk presensi dan juga post-testnya dari dalam tautan berikut.
boleh di scan atau akan dikirimkan di public chat. Sebentar. Nah, cukup ya, teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk presensinya. Mungkin sambil dikerjakan ya. Kita lanjut. Oke. Jadi untuk klaim sertifikat, teman-teman itu bisa buka website ya setelah ini ya, setelah webinarnya selesai atau ditutup ya. Bisa login, kemudian pilih tombol panah ke bawah, kita di bagian kanan atas, ditampil ID, kemudian bisa klik tombol sertifikat saya dan juga bisa diunduh sertifikatnya di sana setelah mengisi kuesioner seperti itu. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ke admin ya, baik di Instagram ataupun di WhatsApp. Oke, untuk materi kali ini bisa didapatkan di berikut, di tautan berikut setelah webinar itu juga selesai ya. Jadi setelah ini akan ditambahkan untuk materinya. Sebentar, kita copy. Oke, berikut untuk tautannya dan juga boleh sambil dikerjakan ya presensinya teman-teman supaya ada tercatat itu kehadirannya. Dan untuk bisik gizi selanjutnya tetap pantau ya untuk postingan Instagram Nutri-It teman-teman, karena masih ada bisik gizi selanjutnya, ada bisik gizi 26, 27 dan selanjutnya. Untuk bisik gizi 26 ada mengenai kolesterol ya teman-teman, mungkin cukup relate gitu ya untuk kalangan kita karena makanannya mungkin sekarang mulai beragam, jadi mungkin lebih bisa dijaga untuk kolesterolnya. Dan juga ada bisik gizi 27 mengenai persiapan lari, nutrisi untuk persiapan lari. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka lari gitu ya, ingin atau sedang persiapan mengikuti event lari, itu bisa juga ikut di bisik gizi 27 tanggal 22 dan 29 Agustus ya, di pekan depan. Oke, selanjutnya dan juga Nutri-It juga ada webinar series SPPG gitu ya, mengenai SPPG. Dan ini webinar mungkin terakhir gitu ya, webinar seri terakhir atau pertemuan terakhir mengenai webinar series SPPG di batch yang pertama mengenai temukan akar masalah, strategi audit operasional dan problem solving. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik mengenai SPPG dan juga pembahasannya di SPPG bisa diikuti untuk webinarnya. Itu ada di terdekat tanggal 17 Agustus, hari Senin, di 17-an sambil belajar SPPG gitu ya, di sore-sore. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang mau join ke Nutri-It Community di grup WhatsApp ya, bisa scan untuk barcode atau QR-nya di sini. Teman-teman bisa ada informasi mengenai webinar dan lain-lain di dalam grup tersebut. Dan juga bisa follow Instagram, YouTube, LinkedIn, dan juga ada website Nutri-It ID. Jadi di website itu nanti teman-teman bisa mengerjakan course mengenai gizi ya. Jadi ada berbagai materi mengenai gizi, mulai dari mengenai tips-tips juga di situ juga ada, dan bisa teman-teman kerjakan secara gratis seperti itu untuk course-nya. Oke, ini slide terakhir. Lalu begitu, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa dikerjakan presensinya dan juga ditunggu untuk materinya setelah webinar selesai ya. Akan diunggah di tautan berikut. Ada di public chat ya teman-teman, boleh dicek public chatnya untuk dikerjakan presensi dan juga disimpan juga tautan materinya ya, jangan lupa. Oke, sekian teman-teman untuk pertemuan hari ini atau untuk webinar bisik gizi kali ini. Cukup seru ya tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya juga
lumayan panjang dan juga banyak ya tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman sudah mengikuti webinar Basic Gizi di 25. Menu bergizi kurang diminati, kenali rahasia menyusunnya. Dan terima kasih sekali lagi kita ya untuk Kak Devi sebagai narasumber atas ilmunya dan juga pemaparan dan tips-tips yang sudah disampaikan, dan juga terima kasih untuk LSP Wellness Indonesia dan juga PPWI atas dukungannya juga kepada NutriEat atau Basic Gizi gitu ya, dan juga tampil ID telah sebagai platform kita ya sekarang. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Nutrizen yang sudah hadir untuk kegiatan kali ini, dan mungkin lagi persiapan 17-an juga nih ya, 15 H-2 gitu, pasti lagi pada sibuk juga nih untuk persiapan 17-an. Dan juga untuk di sesi kali ini jadi kita lebih memahami gitu gimana untuk bisa membuat menu bergizi jadi lebih menarik gitu ya, nggak harus mahal, nggak harus lain-lain, jadi kita bisa modifikasi aja tipis-tipis gitu ya, jadi supaya nggak bosan juga seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak lagi sekali lagi teman-teman Kak Devi dan juga LSP Wellness dan juga PPWI. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan gitu ya di untuk kita di hari-hari berikutnya seperti itu. Gitu, terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di Basic Gizi dan webinar-webinar selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Devan. Sampai ketemu lagi lain waktu ya. Salam cinta dari ujung kandang, Jaya Gizi Pangan Indonesia. Sidah! Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih Kak Devi dan teman-teman semua. Boleh meninggalkan. Terima kasih kembali, Kak. Oke Kak, izin ya Kak. Ya, terima kasih Kak. Jazakillah. Oke.